Alhamdulillah allazi arsala rasulahu mil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini di hari Jumat sore kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu. Tentunya di awal-awal Rabiul Awal ya. Tentunya kita bersyukur bisa kembali bertemu dengan nikmat keimanan dan juga Islam yang senantiasa kita kuatkan melalui majelis ilmu ini. Senantiasa akan kita amalkan apa yang ada yang disampaikan dalamnya untuk menguatkan iman dan Islam kita. Tentunya di bulan Rabiul Awal kita sama-sama tahu ya bagaimana pentingnya untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang diantara diceritakan di dalam Sirah Ibnu Katsir ya, atau ada sebagian pendapat di Qasasul Anbiya, yakni tentang kelahiran Nabi kita di bulan Rabiul Awal ya. Maka sejatinya kita tingkatkan rasa cinta kita agar kita menjadi umatnya di dunia dan di akhirat juga ya. Dan kita jangan sampai menyia-nyiakan apa yang diperjuangkan oleh Nabi, yakni akidah, yakni Islam. Tentunya maka jangan sampai Islam yang ditanam, yang Allah senantiasa kuatkan, ini tidak boleh kita kufuri. Senantiasa kita syukuri nikmat keislaman ini. Tatkala yang namanya sangat berat situasinya, kondisinya untuk mempertahankan Islam. Ya. Loh kenapa? Kan di negeri kita mayoritas Islam. Ya. Padahal kita Islamnya itu berapa persen ya? 80% lah gitu, kurang lebih ya 80% Islam itu ya di negeri kita. Atau ada yang sebagian menyebutkan 75% ya. Tapi kenapa berat sekali mempertahankan Islam? Karena tentunya berbagai hal yang merupakan campur aduknya hak dan batil ya, telah jelas ya gitu. Bagaimana betul ya, tokoh Katolik ya, tokoh Katolik datang itu ya, menghampiri, diterima tokoh itu, kemudian dicium-cium, dipuja-puja, masya Allah ya. Itu akhir zaman ya. Bagaimana ya kalau dipuja-pujanya oleh orang Katolik itu sendiri ya nggak masalah, tapi ini termasuk orang Islam sampai menangis dia ketika bertemu berciuman dengan tokoh Katolik ya.
ya, tokoh Katolik ya, dicium-cium di, aduh masya Allah tak. Ini benar-benar puncak batalnya keislaman itu Pak ya. Saya baca atau saya pelajari di Nawaqidul Islam itu ya, itu salah satu pembatal keislaman adalah berloyalitas pada orang kafir ya. Masya Allah. Iya itu udah jelas ya. Iya, ini ironis sekali lah di negeri kita ya. Katanya berketuhanan yang Maha Esa ya, dengan asas apa, ketuhanan yang Maha Esa yang dengan asas menjalankan syariat kan gitu ya, kalau nggak salah itu ya. Tapi nyatanya ya yang menduakan Allah malah di dewa-dewakan, itulah istilahnya ya gitunya. Didewa-dewakan lah gitu ya. Ini udah benar-benar ya gagal, gagal berwala namanya ini ya. Ya itu ya Isa ya diantaranya, kemudian juga yang dipuja-puja banyak sekali lah ya. Isa sendiri kan tidak mengaku-ngaku ya, Nabi Isa tidak mengaku-ngaku untuk ya, tidak mengaku-ngaku dia adalah sebagai Tuhan. Dia mengakunya ya iklan lah itu ya. Nabi Isa itu adalah Nabi dan Rasul, dan beliau mengakuinya di Al-Quran. Sudah dijelaskan ya, beliau mengakuinya sendiri itu ya. Tentunya ini benar-benar tragis lah di negeri kita ya. Ajaran yang menyerupai saja ya itu ya, ulang tahun dengan tiup lilin gitu ya, gitu ya. 7 bulanan dengan 7 bulanan dengan ada apa itu teh, kan balah kelapa itu teh, si orang yang hamilnya teh sambil dimandiin atau gimana itu. Nah, itu ya iya, tapi kan ya ajaran Hindu kan, itu kan tasabuh, tasabuh. Nah ini gagal yang namanya berwala ya. Jelas ini penting ya untuk dibahas, sebab dengan seseorang berwala yang tepat ya, maka ia itu akan masuk surga. Nantinya dia bersama ya teman-temannya ya, teman-temannya, sohib-sohibnya yang soleh, keluarganya juga yang soleh ya. Kalau keluarganya dia berhasil ya, diantara keluarga itu menjadi orang-orang yang soleh, masuk surga tuh Pak. Jangankan ketika misalnya dia tidak ikut berkecimpung lah gitu, dia cuman sebagai orang yang numpang lewat ya, orang yang numpang lewat, sekedar ikut ngaji lah, ikut ngaji pada kajian yang benar ya, pada ngaji yang sesuai Al-Quran gitu ya, sekedar ikut ngaji doang ya, nggak tahu ilmunya, nggak tahu itu, tapi dia menjalankan yang namanya Islam, dia masuk surga padahal nggak tahu apa-apa ya, dia nggak tahu apa-apa. Tapi karena
dia berteman dengan orang-orang soleh, dia masuk surga ya, walaupun dia tidak suka, mungkin dia amalannya dia tidak banyak yang sunnah, misalnya dia memberi atau dia menolong orang lain, atau dia misalnya senantiasa berkontribusi di situ, cuman dia ikut nimbrung lah gitu, itu saja sudah penghuni surga pak, ikut nimbrung doang gitu ya. Ini tentunya luar biasa ketika orang itu berteman dengan orang soleh itu ya, tapi ada yang ikut nimbrung, dia masuk neraka pak. Siapa? Dia ikut nimbrung dengan orang-orang kafir ya pak, orang-orang musyrik ya, orang-orang ya, orang zolim tuh ya gitu, dia ikut nimbrung doang itu ya, tidak kontribusi, cuma ikut nimbrung, cuma ikut nonton, ikut nonton wae tah pak, bisa jadi pak, bisa batal Islam nah gitu. Wah eta puntennya itu. Ini makanya penting sekali ya, makanya kembali pada kita, ini ajaran Islam, akidah Islam yang Nabi perjuangkan, jangan disia-siakan. Ini sebenarnya tadi karena jadwal Jumat ya, saya tidak banyak menyiapkan tema, tapi yang ada saja ini ya, untuk kita bahas sedikit ya tentang akidah al-wala wal bara ya. Nah, akidah Islam yang wajib bagi setiap muslim untuk mendukung dan memusuhi ya, mendukung atau membela wali-wali Allah dan memusuhi musuh-musuh Allah. Adapun misalnya ditanya siapa yang harus dibela, maka jawabannya adalah firman Allah, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladina amanul ladina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un wa may yatawallallaha wa rasulahu walladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, dan yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sebagai penolongnya, sebagai walinya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Al-Maidah ayat 55-56. Ini adalah salah satu ciri ya orang yang nantinya di akhir zaman juga, tapi di akhir zaman dia terpuji karena dia mengikuti Allah dan Rasulnya. Karenanya di surah Al-Maidah itu kan ayat sebelumnya ya, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi gitu ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, siapa yang di antara kalian murtad ya, keluar dari agama Islam ya, keluar dari agama Islam, keluar dari agama Allah, fasaufa ya'tillahu biqaumin, nanti Allah akan datangkan dari suatu kaum ya, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang mereka mencintai ya, senantiasa mencintai orang-orang beriman ya, dan juga orang itu dicintai ya, orang itu cintai. Siapa? Adillatin alal mu'minin, yang berlemah lembut ya kepada orang-orang beriman. Aizzatin alal kafirin, dan tegas keras pada orang kafir ya, dan seterusnya itu ya, bisa dibaca itu ya. Ini biasanya udah hafal nih kalau orang yang fokus menghafal ya.
Jadi itu termasuk juga orang yang mesti dibela adalah orang yang yuqimunas shalah ya. Orang yang mendirikan sholat, senantiasa menunaikan zakat, dan orang yang tunduk kepada Allah ya. Nah itu orang yang harus senantiasa dibela. Artinya dengan ketaatan kepada Allah, dengan senantiasa menegakkan Islam di muka bumi ini, itulah orang yang layak dibela. Tapi di zaman sekarang orang mau bangun masjid ya, mau dia bikin masjid ya, atau sedang ingin renovasi masjid, di demo-demo tuh ya. Wah ini masjidnya pemecah belah umat tuh ya. Ini masjidnya nanti suka mentakfir itu ya dan sebagainya. Waliyadzubillah. Bangun masjid di di demo, kayak orang kafir datang dibela-bela tuh ya, di disanjung-sanjung gitu ya, dicintai. Aduh, waliyadzubillah. Israel didatangi itunya, aduh ngapain tuh Pak, Israel didatangi Pak, musuh Islam tadi datangi ya, Masya Allah nih, udah benar-benar tragis nih. Jadi yang harus dibela itu mestinya orang-orang yang beriman, yang dia senantiasa sholat, senantiasa zakat, senantiasa taat ya. Karena itulah orang yang akan diberikan kemenangan dunia akhirat. Nah itu. Dan juga siapa yang harus dimusuhi, yang harus dijauhi, yang harus dibenci ya, yang harus berlepas diri padanya. Nah, firman Allah di surah Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya atulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijunar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajatum jihadan fi sabili wa batigo amal doti tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa may yaf'alhu minkum faqad adalla sawa'as sabil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku ya. Tuh. Nih, orang yang beriman, yang beriman juga pada Al-Quran, yang beriman pada hari akhir, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia bagi kamu. Sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah Rabbmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Karena rasa kasih sayang, aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukan, maka sungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi orang yang telah berwala pada orang yang salah ya, atau gagal paham dalam berwala, itu adalah orang yang tersesat dari jalan yang lurus ya. Nah ini bukan kata saya, bukan kata ulama, bukan kata kiai ya, bukan kata Pak Haji, tapi kata Al-Quran ya. Gitu. Kata Al-Quran. Jadi sudah jelas orang yang berteman ya, bisa berteman, bisa memuja-muja, apalagi ya, apalagi kalau yang namanya Dajjal Pak. Masya Allah Pak, Dajjal itu disanjung ya,
apalagi buat para akhwat ya, para wanita itu benar-benar dajjal itu disanjungnya itu ya. Dajjal itu waliyadzubillah. Dajjal, Pak. Dajjal yang asli ini, Pak. Disanjung nanti sama para wanita, Pak. Nah, itu. Perempuan itu banyak yang galau ya. Banyak perempuan yang galau karena lelakinya tidak bisa memenuhi keinginannya, akhirnya dia pergi ke Dajjal. Dajjal bisa memenuhi semua keinginannya. Nah, jadi ya disanjung Dajjal ya. Disujud, dia nanti sujud ke Dajjal, waliyadzubillah, Pak. Itu orang-orang yang sudah berwala pada orang kafir, apalagi Dajjal nanti. Ngeri itu. Maka ini harus senantiasa kita bangga ya. Bangga dengan keislaman kita, karena itulah perbuatan siapa? Perbuatan Ibrahim ya. Ibrahim itu baro'atum atau baro'um mimma ta'budun ya, menjauhi apa yang mereka sembah. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin ya, kecuali kepada siapa yang menciptakanku ya, kepada Allah ya. Gitu. Nah, itu perbuatan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu menjauhi orang-orang yang ya musyrik itu ya, itu. Ya. Jadi orang kafir itu atau orang musyrik itu dijauhi oleh Nabi Ibrahim ya. Nah, apa saja yang menjadikan gagal dalam berwala? Nah, ini nanti kita simak ya. Barakallahu fikum.